Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket pada segmen dunia kripto pada kali ini. Rekan trader, pergerakan dunia kripto yang sangat luar biasa. Setelah minggu kemarin saya sedikit membawakan materi di mana saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan kripto ini bisa tembus lagi naik ke sekitaran 30 atau 31, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Karena semua tergantung dari hasil FOMC yang terjadi. Apa yang terjadi setelah itu, rekan trader? Tanggal 16, tanggal 17, kripto benar-benar jatuh bebas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kripto jatuh bebas, rekan trader. Dan kita akan menyaksikan, kita akan lihat pemaparan saya pada video kali ini. Oke rekan trader, kita langsung masuk aja ke platform. Rekan trader bisa lihat di platform kita saat ini dan kita bisa lihat di sini tentang pergerakan kripto ya. Kalau rekan trader lihat pada minggu kemarin, di sini sudah sangat jelas saya bilang bahwa kripto hati-hati setelah dia turun ya. Dia turun pada hari Rabu minggu kemarin, saya memprediksikan bahwa dia ini tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai ke 28.000, walaupun saya memprediksikan dia akan mencoba naik ke titik tertinggi 29.738. Akan tetapi apa yang terjadi rekan trader, dia turun dengan estimasi terendah yang saya bilang adalah di sekitaran 24.873. Apakah yang terjadi rekan trader? Tanpa disangka-sangka rekan trader, kalau rekan trader lihat di sini, tanpa disangka-sangka kripto Bitcoin dia turun sampai level yang paling terendah, malahan dia sempat menyentuh level terendah di 24.702 ya. Dan kalau kita lihat ada beberapa faktor yang membuat kripto ini, dalam hal ini Bitcoin, bisa jatuh bebas-bebasnya rekan trader. Salah satu faktor yang paling utama kenapa kripto, dalam hal ini Bitcoin, bisa jatuh bebas adalah pertama, telah saya bilang bahwa faktor yang paling utama pertama pertemuan FOMC. Dari hasil pertemuan FOMC yang menyatakan bahwa masih kemungkinan besar dia ini akan bullish, dalam hal ini hawkish, membuat bagaimana kripto jatuh bebas. Itulah yang membuat kripto turun jauh benar-benar. Faktor yang kedua adalah bagaimana Elon Musk dia menggelontorkan, dia menjual sekitar 376 juta kalau nggak salah ya, kripto punya dia. Inilah yang membuat kripto jatuh bebas sampai ke titik terendah 24.000. Rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas kripto jatuh bebas rekan trader ya. Benar-benar kripto jatuh bebas sampai dia menukik sangat luar biasa. Ya rekan trader ya. Inilah yang membuat bagaimana kripto bisa jatuh. Dan faktor berikutnya adalah Pengadilan Federal Amerika mengabulkan banding komisi tentang sekuritas dan bursa SEC tentang Ripple. Inilah yang membuat keraguan ya. Sehingga bagaimana kripto Bitcoin terpengaruh dan dia jatuh sampai level yang paling terendah. Rekan trader bisa lihat dia jatuh sampai level paling terendah di seputaran 24.000. Setelah itu dia mengalami stagnasi. Ya rekan trader ya. Setelah itu rekan trader lihat dia mengalami stagnasi dan dia sideways seperti biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan di judul saya mengangkat tema tentang apakah Bitcoin ini dia bisa kembali lagi ke 30.000. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin bisa kembali lagi, minimal jangan 30.000 deh. Menurut saya 30.000 itu terlalu bombastik. Bitcoin bisa kembali ke level tertinggi. Rekan trader bisa lihat di sini pemaparan saya. Rekan trader lihat di sini Bitcoin, saya memprediksikan di sini bahwa Bitcoin untuk minggu ini sampai minggu depan ya, sampai hari Rabu minggu depan, Bitcoin punya kemampuan bisa saja Bitcoin turun lebih jauh lagi atau
Bitcoin bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi saya berasumsi bahwa memang sudah saatnya Bitcoin terjadi pembalikan arah dan dia sudah saatnya naik, rekan trader. Dan Bitcoin punya kemungkinan naik, menurut saya dia akan kembali ke 26.000. Dia akan kembali ke 26.000. Kalau rekan trader lihat di platform saya ini ya, platform kita. Nah, yang menjadi permasalahannya, apakah dia bisa naik lebih tinggi lagi dari 26.000 atau dia bisa turun lagi sampai menuju level paling terendah di 24.875. Kalau di angka psikologi saya di 25.400 dan 26.638. Taruhlah 26.600 ya rekan trader ya. Nah, apakah dia bisa naik lagi sampai minggu depan? Ya menurut saya masih punya kemampuan untuk naik. Yang menjadi faktor utama pergerakan Bitcoin dalam minggu ini sampai minggu depan, pertama adalah pertemuan yang akan terjadi Jackson Hole besok 25 dan sampai tanggal 26. Akan dilakukan pertemuan pertemuan yang akan dilakukan ini adalah pertemuan untuk membahas bagaimana perekonomian secara global ya. Dalam hal ini banyak sekali gubernur sentral bank akan bertemu stakeholder keuangan tapi limited ya, sehingga akan membicarakan bagaimanakah pergerakan perekonomian secara global. Dalam hal ini Amerika ya. Karena Amerika adalah pimpinan dalam hal ini ya, dia merupakan ya jagoannya ekonomi dunia. Nah, oleh karena itu saya bilang bahwa Bitcoin punya peluang bisa meledak sampai 26.600 atau dia bisa turun sampai 24.600. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Apabila Jerome Powell menyatakan bahwa kemungkinan besar masih akan ada sikap hawkish dalam hal ini, kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi, Bitcoin akan turun lebih rendah lagi. Tapi, apabila sikap yang dilakukan oleh Jerome Powell yang menyatakan bahwa stop kenaikan tingkat suku bunga mungkin agak sedikit dilonggarkan. Nah, ini yang menjadi alasan Bitcoin bisa naik menuju ke 26.000, mungkin menuju ke 27 atau dia akan mencoba retest ke 30.000. Berbicara sampai ke 30.000 pasti dia akan sampai ke 30.000. Tapi pertanyaannya kapan dia bisa sampai ke 30.000? Bitcoin bisa sampai ke level tersebut kecuali ada sesuatu yang krusial. Selain ada berita-berita ekonomi fundamental, ada sesuatu yang krusial. Misalnya mungkin ada kebangkrutan dalam perusahaan-perusahaan Bitcoin, pemain-pemain Bitcoin level atas, mungkin terjadi sesuatu yang major force, ini bisa membuat Bitcoin bisa naik lagi. Atau dia bisa turun lagi. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan di judul saya, apakah Bitcoin bisa sampai 30? Ya, jawaban saya adalah bisa. Tapi kita membutuhkan pemicu untuk sampai hal tersebut. Tapi di tengah pemicu bisa sampai ke 30, dia juga bisa turun sampai level terbawah. Oleh karena itu, menurut analisa saya, yang menjadi pemicu terdekat adalah pertemuan Jackson Hole. Ingat, apabila Jerome Powell nanti hari Jumat menyatakan bahwa dia lebih banyak sikapnya hawkish, Bitcoin akan jatuh. Tapi kalau dia menyatakan bahwa sikapnya lebih melonggarkan tingkat inflasi atau melonggarkan suku bunga, Bitcoin punya peluang besar naik ke level 26.400 atau mungkin lebih tinggi lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita, demikianlah acara kita tentang dunia kripto kita pada saat ini, minggu ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap terus analisa. Karena kekuatan trading kita adalah di analisa yang kita lakukan. Dan analisa yang paling terbaik adalah analisa punya rekan trader sendiri. Salam profit Indonesia.